Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara, para santri yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, ma'unah serta hidayah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diberi kesempatan dapat mengikuti kegiatan rutin, yaitu kajian Jumat malam Sabtu. Dan hari ini adalah pekan yang kelima karena tidak terjadwal, lalu kemudian takmir mengendaki supaya tetap ada kajian, kemudian ya, minta saya untuk isi, ya kita iyakan. Semangatnya kita adalah tetap belajar bersama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya senantiasa kita menyemangati diri kita di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu atau mengikuti majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, la yaqutu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini keutamaan ya kita mengikuti majelis ilmu, majelis zikir, karena belajar itu adalah bagian dari ingat kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadisnya Rasulullah. Dan insya Allah majelis seperti kita ini termasuk juga majelis zikir, yang artinya kurang lebih tidaklah sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka itu akan ya, mendapatkan yang pertama, malaikat selalu mengelilingi di sekitar kita, artinya mendoakan kepada kita. Yang kedua adalah Allah akan memberi rahmat kepada orang-orang yang ikut dalam majelis zikir itu. Yang ketiga, Allah akan menurunkan ketenteraman, ya, wa nazalat alaihimus sakinah, akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Dan ini barangkali bisa kita rasakan di pribadi kita masing-masing ketika kita ikut kajian, kita ikut ya majelis ya dalam rangka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan merasakan ketenangan. Kadang-kadang hati itu tidak tenang karena kita selalu berurusan dengan dunia, ya, kurang ini, kurang itu, belum lengkap ini, belum lengkap itu karena urusan dunia. Tapi kalau sudah belajar, ya, mencari ilmu, bermajelis
majelis, maka insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dan keutamaan yang keempat yaitu Allah, ya, malaikat-malaikat itu akan menyebut di sisinya, menyebut kita, ya, menyebut kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah itu menyebut orang-orang yang ikut majelis zikir ini di hadapan para malaikat. Ini keutamaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih ingin meneruskan pelajaran yang dulu yang pernah kita mengisi tentang apa itu 24 jam, ya, amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau asli buku kitab ini adalah akthar min alfi sunnah fi al-yawm wal layla. Jadi banyak sekali, bahkan ribuan sunnah-sunnah di dalam sehari dan semalam yang apabila kita amalkan sesuai dengan sunnahnya Rasul, maka itu berpeluang bagi kita untuk senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin itu sudah kita mulai dari perbuatan kita, amal kita, yaitu bangun tidur. Ya, pas ganti Ustadz siapa itu, bangun tidur, ya. Nah, saya ulang sedikit di sini. Bangun tidur itu disunnahkan adalah yang pertama, ya, mengusap wajah kita. Jadi kalau sudah bangun tidur ada niatan mengusap, ya, wajah kita, yang sa'ulman wajhihi biyadihi, kata Rasulullah itu. Kemudian yang kedua, berdoa dengan doa yang sudah kita semua hafal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian selanjutnya adalah bersiwak, ya, bersiwak. Bahkan sebelum bersiwak itu atau gosok gigi, lalu kemudian kita ini mengamalkan apa yang perlu. Misalnya kalau adabnya orang tidur itu adalah merapikan tempat tidurnya, lebih-lebih kalau tidur bersama di tempat-tempat umum seperti anak-anak santri, lalu kemudian dirapikan, ya, maka itu sesungguhnya juga bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjadikan tempat yang, ya, tertib, tempat yang nyaman, itu adalah bagian dari pekerjaan orang Islam. Senang tertib, senang bersih, seperti itu, ya. Siwak di sini ditulis siwak. Lalu kemudian keluar mandi, keluar masuk kamar mandi. Ini secara umum begitu, ya, dimanapun tempat kamar mandinya. Dan alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Ta'ala, ya, pada saat ini atau zaman ini hampir semua rumah itu punya kamar mandi. Semua tempat ibadah apalagi juga punya kamar mandi. Maka kita tinggal memanfaatkan. Ketika kita masuk kamar mandi, maka sunnahnya adalah mendahulukan kaki kiri, lalu kemudian berdoa, ya, berdoa sebagaimana doa yang maghfur yang sudah sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki dan gangguan setan perempuan. Itu makna dari al-khubuthi wal khaba'ith. Lalu kemudian mengucapkan doa saat keluar. Ini bahasanya adalah ke kamar mandi. Dan sebenarnya di dalamnya itu banyak juga sunnah-sunnah yang kita amalkan. Di antaranya apabila kita buang air besar atau buang air kecil, atau bagi yang punya hajat lalu kemudian di kamar mandi itu mandi besar, ya, mandi bersih-bersih diri,
itu semuanya kalau diniatkan mengikuti Rasulullah SAW, maka itu adalah bagian dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian keluar dengan lagi karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal yang kelihatannya sepele, kecil, ringan, namun apabila ya tidak diperhatikan ya pada diri kita masing-masing, tidak diniatkan mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW, maka sebenarnya juga sama saja hasilnya. Bangun tidur, ke kamar mandi, keluar bersih. Tapi ketika langkah demi langkah, amalan demi amalan, lalu kemudian kita mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW, maka fa insya Allah semua amal, langkah-langkah yang kita amalkan tadi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sejatinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah dalam rangka ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya melulu kemudian ketika sholat, ya, zakat, puasa, haji, tapi bagian dari amal-amal yang di situ kita niatkan, kita ngerti ilmunya, lalu diniatkan mengikuti contoh dari Rasulullah, maka insya Allah ya, sekali lagi langkah-langkah ya, pekerjaan-pekerjaan amal-amal itu akan menjadi pahala bagi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian amalan ibadah selanjutnya itu di kitab ini ditulis yaitu amal wudhu ya, wudhu, karena tadi belum kita bahas sama sekali. Bahkan ketika kita cari di kitab yang lain, ternyata kebetulan kita pernah ikut ngaji, itu ada kitab Al-Minahu Al-Aliyah fi Bayani As-Sunanul Yawmiyah. Ini judulnya begitu, ini Arab semua. Nanti bisa kita ambilkan hadis-hadisnya dari sini, yaitu anugerah yang agung di dalam ya, menjelaskan sunnah-sunnah harian Rasulullah SAW. Dan ketika kita buka juga begitu, ini diurut begitu, ya, diurut. Nah, ternyata di sini juga ada bab wudhu. Famin sunanil wudhu, maka di antara sunnah-sunnah wudhu disebutkan dalam kitab ini ya, dengan kitab pengarang yang berbeda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan wudhu ya, yang meskipun tidak disebutkan dalam rukun ibadah, yang disebutkan itu kan yang kelihatan itu sholat, tetapi sholat itu syaratnya dia harus punya wudhu, karena dia harus bersih, suci dari hadas baik besar ataupun kecil. Maka wudhu itu sebagai syarat ketika kita melakukan ibadah sholat, maka wudhu itu juga bagian dari kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan harus kita perhatikan. Karena kalau sholatnya, kalau wudhunya itu tidak benar ya, maka sholatnya juga tidak benar. Maka mulailah kita dengan amalan wudhu ini, hendaknya kita mendapatkan perhatian, sehingga ketika wudhu itu tidak hanya sekedar basah anggota badan. Ya, memang benar di ayat Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Nah, di situ disebutkan hanya 4 anggota wudhu yang harus dibasuh. Yang pertama yaitu membasuh wajah, kemudian kedua tangan, lalu kemudian kepala, lalu kaki. Nah, sedangkan prakteknya Rasulullah SAW itu banyak amal-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka mengamalkan ayat ini. Maka kita berusaha untuk mengikuti ya, amal-amal ya, yang diamalkan oleh Rasulullah dalam hal ibadah wudhu. Oleh karena itu kita mengingatkan ya, kepada diri saya dan juga para jamaah, hendaknya mendapat perhatian
ketika kita mau sholat lalu wudu, jangan sampai juga seenaknya, tidak perhatian. Kalau sholat itu tidak boleh tergesa-gesa, harus khusyuk, maka demikian juga wudu. Hendaknya kita perhatikan, tidak boleh tergesa-gesa, ya, seperti itu. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini kita bacakan beberapa ya, yang ditulis oleh penulis kitab. Yang pertama adalah mengucapkan lafal basmalah. Jadi jangan sampai lupa. Ya, ucapannya itu boleh bismillah dan juga boleh bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita beraktivitas untuk wudu ya, dan ini biasanya kadang-kadang ya boleh juga membaca bismillah itu ketika sudah mulai membaca wajar, tapi sebenarnya tidak, karena amalan wudu itu yang diamalkan oleh Rasulullah itu sebelumnya ada amalan-amalan. Maka sebaiknya membaca bismillah itu sebelum kita mengambil air, membaca bismillah. Ini di hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ya, tidak ada wudu, maksudnya yang wudu itu kurang afdal, meskipun sah, ya, tapi kurang afdal. Dengan bahasa hadis Rasulullah mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu kecuali bagi orang yang menyebut nama Allah. Jadi bismillah. Sekali lagi boleh bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan bahwa ada yang menamakan hadis ini dhaif ya, tapi diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Hurairah, kemudian dihasankan ya, oleh para ahli ilmu. Jadi ini merupakan sunnah ya, meskipun kalau misalnya lupa membaca bismillah tidak menjadi batal wudunya, tapi sunnah-sunnah itu perlu kita amalkan seperti itu kan. Yang pertama adalah membaca bismillah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di permulaan kulit. Ya. Jadi pada umumnya orang itu kalau mau sholat terus kemudian berwudu, maka banyak aktivitas yang kemudian memungkinkan tangan kita ini kotor. Ya, meskipun tidak sampai najis tapi kotor. Dan untuk memulainya itu Rasulullah juga menganjurkan melakukan, yaitu mencuci telapak tangan. Jadi telapak tangan itu dari perjalanan. Bahkan dianjurkan membasuh telapak tangan itu keseluruhan. Jadi nggak hanya sekedar ini. Kalau bisa cuci begini, dari kanan kemudian kiri, atau kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Ini disunahkan begitu, membasuh kedua telapak tangan. Kalau di kitab ini istilahnya itu husnul qaffaini salatan, membasuh telapak ya, tangan 3 kali. Nah, tentu telapak itu termasuk punggungnya tangan ini ya, termasuk juga disunahkan untuk dibasuh. Jadi ini adalah telapak tangan. Secara bahasa ini badlul kaffain, kalau yang dalam namanya badlul kaffain. Ada badan itu apa? Perutnya, dalamnya dan punggungnya. Dicuci, ya, dibasuh 3 kali, itu sunnah. Hadisnya panjang. Lalu kemudian yang ketiga, mendahulukan berkumur dan istinsak serta istinsak. Ya, ini langsung ke nomor 4. Jadi kita disunahkan untuk berkumur. Kalau misalnya sebelumnya sudah bergosok gigi, ya, maka dianjurkan juga berkumur. Ada yang sudah tergantikan dengan menggosok gigi. Ya, kalau malam itu biasanya kita bismillah gosok gigi dulu,
Lalu kemudian ketika kita ingin menyempurnakan ya, gerakan wudhu, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak mengapa kemudian kita berkumur lagi, ya, berkumur lagi. Ya, saya masih teringat ketika Ustaz Masud menjelaskan kenapa kita mau berkumur itu. Karena sesungguhnya wajah kita ini ada di bagian dalam juga, termasuk mulut kita. Nah, supaya mulut kita ini kena air, maka kemudian kita berkumur. Jadi tidak hanya bagian luarnya, tapi bagian dalamnya. Nah, tentu tidak sampai kemudian di dalam mulut kita basuh, tapi yang lubang-lubang ini kita basuh dengan cara mulut kita berkumur. Disunahkan berkumur 3 kali, ya, berkumur 3 kali. Lalu kemudian dilanjutkan dengan istinsyak, yaitu nyedot air di hidung, ya, sampai terasa semakin dalam semakin baik. Tapi kalau terlalu dalam ya tidak enak. Paling tidak dibersihkan hidung itu dengan istinsyak, lalu kemudian disemprotkan, ya, dikeluarkan dengan keras, dengan istilah dalam fikih itu namanya istinsyak. Itu termasuk sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah di dalam wudhu. Coba kalau kita perhatikan ketika kita wudhu itu, lalu kemudian kita amalkan urut-urutannya, meskipun ya dalam hal ini sunnah, memang kita bahas sunnah, ya. Jadi sunnah itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini menurut ahli ilmu fikih ya, sunnah itu. Kalau sunnah ada wajib, nah itu beda. Jadi disebut sunnah juga. Kalau sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu adalah kebalikan dari wajib, ya. Nah, itu juga sunnah, tapi sunnah menurut ahli ilmu usul fikih, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita usahakan untuk ya mengamalkan itu. Jadi tidak sekedar kemudian kita hanya perhatian kepada wajah, tapi sebelum wajah ada beberapa ya amal yang harus kita amalkan, yakni saya ulang membaca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, ya, 3 kali diusahakan yang kanan yang kiri, kemudian berkumur-kumur sambil istinsyak, lalu kemudian istinsyak. Bahkan sunnahnya Rasulullah itu, kalau kita memperhatikan, hendaknya kita menggunakan wudhu itu dengan air secukupnya, sehemat-hematnya. Maka ketika kita ambil air, baik dari wajah atau dari keran, itu secukupnya atau sepenuh atau mungkin tidak sampai penuh tangan kita, lalu kemudian kita ambil untuk berkumur, lalu kemudian sisanya kita gunakan untuk istinsyak dan istinsyak tadi, ya. Bahkan Rasulullah dulu, para jamaah yang digunakan oleh Allah itu, kalau wudhu itu pakai mulut, ya, pakai gayung kalau sekarang. Artinya satu mulut itu tidak sampai 1 liter, kurang lebih 6,3 sekitar itu. Katakan sak botol aqua 600 itu. Nah itu 1 mulut lebih sedikit. Nah kalau kita wudhu itu dengan keran yang kita keluarkan, kita putar dengan keras, itu barangkali bermulut-mulut. Makanya kalau kita menggunakan keran juga dibolehkan, ya. Kalau bisa dengan tadi wadah itu mengambil, ya, ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Alasannya kalau orang itu, kalau dulu belum ada keran, tapi kalau sekarang ada keran, maka kita ambil keran pun harus tetap secukupnya air itu. Tidak boleh lalu kemudian kita lepas kerannya saenaknya diri, ya. Lebih-lebih itu biasanya di tempat umum, ya. Padahal di tempat umum itu juga ada yang bayar airnya. Tapi kalau di rumah agak hemat, di tempat umum saenak itu tidak boleh begitu. Tetap kita harus punya mindset bahwa menggunakan air itu secukupnya, meskipun airnya melimpah, seperti itu. Jadi 1 menit itu cukup, begitu ya. Jadi jangan kemudian dilepas kerannya saenak, secukupnya saja. Berdasarkan di hadis ditulis di kitab ini, kita bacakan. Faghasala kaffaihi 3 marratin thumma madmada wastanshaka wastantara thumma ghasala wajhahu 3 marrat. Maka kemudian Rasulullah itu membasuh, ya, mencuci
kafaini, ya, dua telapak tangan beliau sama-sama rotin 3 kali. Summa kemudian beliau berkumur, wastan syako, lalu kemudian memasukkan air dalam itu, wastan faro, lalu kemudian mengeluarkan, summa ghasala wajhahu salasa marrat, kemudian beliau membasuh wajah beliau dengan 3 kali basuhan, ya. Jadi kalau tadi dengan cara hemat air, maka kita ambil, ya, 1 genggaman air untuk berkumur istinsaq dan istinshaq, ambil lagi 2 kali berkumur istinsaq dan istinshaq, lalu kemudian ambil air lagi, ya, berkumur, ya, kemudian istinsaq dan istinshaq, gitu. Lalu kemudian mengambil air lagi, yaitu membasuh wajahnya salah satu. Ini kalau dalam ilmu fikih itu sudah masuk rukunnya wudhu, ya. Tapi zaman Rasulullah tidak dijelaskan ini sunnah, ini rukun, ini wajib. Nah, semuanya diamalkan seperti ini, ya. Meskipun ilmu berkembang, kalau kemudian para ulama sepakat orang itu kalau mengerjakan paling tidak jangan sampai meninggalkan rukunnya, nah itu boleh. Tapi kalau bisa diikuti sunnah-sunnah, amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya di hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada catatan di sini, yaitu memaksimalkan berkumur dan beristinsyak bagi orang-orang yang tidak sedang berpuasa, ya. Atas dasar hadis wa'alih bil istinsyaqi illa an takuna sha'iman, ya. Dan hendaknya dia memaksimalkan ya, memenuhi bil istinsyaq, ya, beristinsyaq, kecuali jika antakuna sha'iman, kalian semua dalam keadaan puasa. Kalau keadaan puasa jangan kemudian sampai istinsyaqnya sampai dalam, lalu kemudian air itu sampai masuk. Ini dia hati-hati. Kemudian yang keenam, ada catatan berkumur dan beristinsyaq dengan memakai 1 telapak tangan, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, tanpa memisahkan keduanya. Ya, ini berdasarkan hadis summa adkhala yadahu fatamadmada wastansyaqa min kafin wahidin. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya, karena wudhunya Rasulullah itu dengan wadah, jadi dimasukkan tangannya. Fatama lalu beliau berkumur, wastansyaqa dan beristinsyaq, min kafin wahidin, dengan 1 telapak, 1 ambilan air tadi itu, ya. Jadi bukan mulutnya berkumur sendiri lalu kemudian, ya, istinsyaq memasukkan air dalam hidung sendiri, tidak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan berikutnya di antara sunnah-sunnah yaitu bersifat, dan yang paling tepat waktunya adalah ketika berkumur tadi itu, misalnya dibarengi dengan siwak, ya. Tapi kadang-kadang prakteknya sulit, karena siwak itu zaman sekarang mayoritasnya pakai sikat dengan odol. Nah, itu biasanya kita, ya, membersihkan di awal, dan itu juga tidak mengapa sebenarnya, ya. Bahkan barangkali lebih bersih seperti itu. Lalu kemudian nanti ketika sudah wudhu diulang kembali, berkumur dengan beristinsyaq. Yang kedelapan, menyalahi jenggot yang lebat dengan jari-jari tangan yang basah pada saat membasuh wajah. Jadi ketika punya jenggot yang lebat terutama ataupun yang tidak lebat, maka ketika membasuh wajah itu, ya, disunahkan untuk diteruskan pada jenggotnya yang dibasahi itu, seperti itu. Nah, ini kalau bakasan jenggot itu banyak yang tidak suka, ya. Tapi sebenarnya ini diantara dari sunnah Rasulullah. Tidak mengapa orang jenggot itu biasa, ya, supaya kelihatan laki-lakinya. Tapi kalau nggak punya jenggot jangan pakai kemudian, ya, beli minyak supaya tumbuh jenggotnya, nggak perlu, ya. Ya alami saja.
gitu. Jadi di sela-sela jenggotnya itu sebagaimana hadis, karena yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Beliau adalah Rasulullah ketika wudu itu menyelah-nyelai jenggotnya, ya, ketika wudu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita baca tadi itu masih dalam rangkaian ya, sampai di wudu kita membasuh wajah, ya, membasuh wajah. Lalu kemudian selanjutnya adalah, ini saya baca urut saja meskipun tidak urut wudunya ya, kalau urut wudunya, tapi kita perhatikan cara-caranya. Cara mengusap kepala, langsung kepala. Mulailah dari kepala bagian depan sampai ke tengkuk, kemudian ditarik kembali ke kepala bagian depan. Mengusap kepala yang diwajibkan adalah dengan meratakan usapan air ke seluruh bagian kepala dengan cara apapun. Dasar hadisnya adalah Rasulullah mengusap kepala beliau memulai dari bagian, meskipun para ulama ada yang berpendapat yang penting ya, ada berapa itu 3 helai rambut yang kena air. Tapi praktiknya Rasulullah itu ya dalam hadis yang sahih itu adalah ketika kita mengusap kepala itu adalah ya, membasahi tangan kita di air, di wadah atau di keran, lalu kemudian mengusap dari, jadi bukan digerocok dengan air keran ya, atau dituangkan di wadah itu enggak. Nah, cukup dibasahi tangan kita, lalu kemudian ditarik dari depan ke belakang, lalu kembali ke depan lagi, nah, lalu diputar, dilanjutkan mengusap apa ini telinga. Mengusapnya telinga itu juga ada kata Rasulullah itu ditarik ke depan. Nah, ini maksudnya yang atas begini. Dari sudah diputar di dalamnya, ya sela-sela ini juga perlu di lipatan-lipatan telinga itu di dalamnya itu kita basuh, lalu kalau kemudian dianggap sudah cukup, kemudian dikeluarkan jarinya, ya jari jempol itu di luar, lalu kemudian dilepaskan ke atas lagi, seperti itu. Pak suwi pirang jam minggu ini. Nah, itu tadi penjelasan. Jadi kelihatannya lama, tapi ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya menyela-nyelai jari tangan dan kaki berdasarkan hadis. Jadi kalau kita wudukan mulutnya itu wajah, lalu kemudian tangan. Nah, tangan ini sudah 3 kali, ya kita basuh 3 kali, bahkan jari-jarinya itu perlu kita sela-selai. Ini 1 kali. Satu kali itu adalah dari ya belakang sini itu sampai ini baru 1 kali. Kalau 3 kali berarti diulang 3 kali atau dikembalikan begini. Ya, begini diniatkan dan diamalkan 3 kali. Ya, diperhatikan jangan sampai lalu kemudian ada bagian wudhu kita mulai dari ujung jari sampai siku kemudian tidak terkena basuhan air kita. Ya, meskipun tidak semuanya terbasuh, artinya kena jari-jari kita, tapi kalau kita sudah pakai air, apalagi dengan keran, ya, insya Allah sudah semuanya. Nah, kalau bisa dilebihi di atasnya, gitu. Lalu kemudian yang kiri juga begitu. Nah, yang kiri juga begitu, karena ini ada jari-jari sela-sela ini juga disunahkan untuk disela-selai. Ya, sempurnakan wudhu dan sela-selailah antara jari-jari dengan air. Asbihul wudhu wa khalil bainal asabi. Ya. Bahkan nah, kalau tangan ini, kalau kaki itu dengan jari kelingking, kemudian setiap ruas-ruas itu apa sela-sela itu kita gosok seperti itu. Ya, tentu dari mulai yang kanan kemudian yang kiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditulis di kitab ini beberapa catatan yang tidak amalan mulut wudhu. Artinya apa? Perkara-perkara yang dianggap tidak perlu, ya, tidak penting, lalu kemudian ditinggalkan, maka hendaknya menjadi perhatian kita di dalam wudhu kita. Fa insya Allah kalau orang itu wudhunya benar, ya, maka sholatnya juga benar. Merasa dia sudah ya melaksanakan wudhu dengan benar, dengan ya apa dengan tepat,
sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah diamalkan semuanya, maka kemudian dia siap untuk sholat. Nah, doa-doanya tentu sudah dibaca ya. Doanya setelah wudhu itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang menambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau misalnya menyebutkan dengan syahadat juga boleh. Ada yang berpendapat kalau setelah wudhu itu juga boleh doa seperti yang kita baca di dalam mengakhiri majelis atau kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dalam satu riwayat boleh. Tapi umumnya kita biasanya bersyahadat ya. Bersyahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, lalu bersyahadat rasul wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa catatan tadi yang sudah kita baca. Menambahkan jumlah basuhan sampai 3 kali ketika membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Tayamum yaitu mendahulukan tangan dan tayamum yaitu mendahulukan tangan dan kaki kanan sebelum kiri. Jadi kalau tayamum itu berarti wudhu tetapi dengan menggunakan media debu. Tapi kalau tayamum dari kata aiman itu artinya mendahulukan yang kanan. Dan bahkan anjuran ya Rasulullah SAW di dalam semua amal hendaknya kita ya, mendahulukan yang kanan, termasuk wudhu kita ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu ya, ditambah mana ini ini ada masih saya bacakan, berwudhu di rumah. Sampai ada sunnah begitu, berwudhu di rumah. Bukan berarti Pak Pasti gak tahu wudhu di masjid, nah, ini gatal ya tetap wudhu di masjid atau wudhu di rumah. Tapi kalau kemudian orang itu niat sholat jamaah, kemudian menyempatkan diri wudhu di rumahnya, lalu datang ke masjid mendatangi sholat, maka itu lebih utama. Rasulullah SAW bersabda di berdasarkan hadis Imam Muslim, man taqaddara fi baitihi thumma masa ila baiti min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatwatan ihdahuma takhuddu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Jadi barang siapa yang sudah wudhu bersuci dari rumah lalu menunaikan ya kewajiban sholat ke masjid ya, maka dari langkah-langkah kedua kaki itu akan dihapuskan dosa-dosanya dan langkah-langkah itu akan mendapatkan atau mengangkat derajat dalam keadaan suci ya. Itu kalau disempurnakan begitu. Tapi kalau langkah yang lagi di masjid, makanya masjid disediakan wudhu. Nah, hemat dalam menggunakan air tadi sudah kita sebutkan. Membasuh dengan melebihi batas bagian yang wajib dibasuh pada 4 macam anggota wudhu, yakni tangan, kaki, ya kedua tangan, kedua kaki ya. Jadi jangan sampai kemudian kaki dipersiskan di mana kaki dilebihkan, ya, dilebihkan. Tapi jangan kemudian berlebihan sampai satu kali dibuat juga beda, gitu ya. Jadi yang penting anggota cukup lalu dilebihkan. Nah, kemudian sunnah yang terakhir yaitu sholat 2 rakaat. Di sholat 2 rakaat, man awalnya ahwa wudhu'i ada summa sholat raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu fi lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi sholat. Nah, sholat ini tergantung pada jam. Kalau kita kemudian masuk masjid, ada sholat dulu di rumah dengan sholat setelah dulu. Tapi kalau kita akan masuk masjid, yang diniatkan sholat tahiyat di masjid sekaligus sholat setelah wudhu. Bahkan sholat kalau dia waktunya itu hanya maghrib, jadi sudah
sudah ada sholat sunnah wudhunya, sudah sholat sunnah akhirnya, lalu ada sholat sunnah qabliyah maghrib. Maka ini kalau dikerjakan satu ya pekerjaan, ya, para ulama ada yang menjelaskan dan ini boleh. Jadi niatnya itu tiga tapi amalannya hanya satu. Nah, inilah kemudian orang berilmu itu karena ngerti itu untuk sunnah rombongan, untuk sunnah qabliyah maghrib pada waktu, lalu kemudian ada sunnah tahiyatul masjid. Kalau kemudian ya seorang muslim itu mengerjakan yang dia mampu lalu dia mengerjakan 2 rakaat dengan niat sekaligus 3 tadi, fa insyaallah Allah Ta'ala akan memberi keutamaan pahala pada orang tersebut dengan sesuai dengan niatnya. Adapun kalau dilakukan satu persatu, kalau ada waktu. Barangkali begitu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya, apa yang kita bacakan mengingatkan kembali kepada kita akan pentingnya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam khususnya amalan wudhu ini yang hampir bagi kita kaum muslimin tidak bisa lepas berwudhu ini ya. Bahkan Abu Hurairah itu punya kebiasaan tidak pernah batal ya, wudhu terus. Kalau batal wudhu. Ini paling penting kita ketika mau mengerjakan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.